underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ada hal yang patut diperhatikan karena pendidikan di SD sekarang ini banyak sekali siswa yang mengulang atau tidak naik kelas dan bahkan putus sekolah terjadi di sekolah dasar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Masalah banyak yang putus sekolah dan tidak naik kelas di tingkat sekolah paling rendah, yaitu sekolah dasar. Itu sangat fatal. Kita perlu flashback bahwa bagaimana sih sistem dari pendidikan sekolah dasar kita. Jenjang pendidikan yang paling penting untuk seorang itu adalah pada kelas rendah SD. Kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1 harus sudah mulai bisa belajar dengan bagus membaca dan menulis. Kelas 2 sudah harus bisa membuat kalimat-kalimat yang bagus. Kelas 3 harus sudah mulai bisa dasar-dasar perhitungan, perkalian, penjumlahan, dan potong. Itu yang sekarang ini terabaikan. Terbukti banyak sekali orang-orang yang jago-jago di Indonesia ini dulu sekolah SD-nya itu bagus. Di mana letaknya kesalahan-kesalahan itu, Om Bob? Saya punya pengalaman. Saya pernah melakukan wawancara dengan beberapa orang. Kalau saya ada kesempatan sedang melakukan perjalanan kemana-mana di Indonesia itu kalau saya ketemu dengan penjual koran pengejar koran, ketemu dengan tukang parkir ketemu dengan beberapa pegawai-pegawai dept store atau toko, beberapa waiters dari restoran. Saya mencoba iseng-iseng untuk bertanya, berapa sih hasilnya perkalian antara 7 dan 8? Yang bisa jawab tidak ada. Saya pernah mencoba satu orang yang umurnya kira-kira 18 tahun. Saya memberikan satu permainan. Saya akan memberikan dia 3 pertanyaan. Kalau bisa jawab, saya kasih dia 200.000. Saya cuma tanya 7 kali 8 sama dengan berapa? 8 kali 9 sama dengan berapa? 6 kali 7 sama dengan berapa? Ternyata satu pun tidak bisa jawab. Nah, gejala apa ini yang terjadi? Saya sangat khawatir. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, fenomena ini pasti terjadi. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara mencoba sendiri bertanya kepada beberapa orang yang kamu anggap cukup pinter. Ternyata pasti hasilnya nanti sama dengan saya. Mengapa ini bisa terjadi, Om Bob? Karena sistem pendidikan kita untuk anak-anak di SD itu, terutama di kelas 1, 2, 3, itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk menghafal. Dengan pendapat ahli-ahli dulu yang merubah kurikulum itu, bahwa anak-anak tidak boleh menghafal, tapi harus dikasih pengertian. Lah hasilnya seperti ini. Nah, mestinya untuk pelajaran matematika dasar seperti ini, itu perkalian angka 1 sampai 9 itu harus betul-betul dihafal. Untuk menjadi pengertian itu adalah untuk perhitungan-perhitungan yang lain yang lebih jelimet. Kalau 3 kali 3 itu dasarnya udah tahu. 3 dikalikan 3 macam barang, dikali 3 macam barang lagi itu berapa. Ya, itu pengertian. Tetapi kalau suruh ngitung itu harus hafal. 3 kali 3 9. 4 kali 7 28. Itu harus hafalan. Ya, karena itu sederhana. Tidak usah pakai kalkulator. Jadi harus anak-anak itu harus dilatih seperti kalau kita dengar suara kucing. Meong. Oh, itu suara kucing. Me, suara kambing. 3 kali 7 21. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya nganggap bahwa sistem pendidikan di Indonesia di tingkat sekolah dasar ini salah. Nah, ini harus perlu cepat-cepat dikembalikan ke titah. Zaman kuno, tahun 50-60 itu selalu di dalam memberi pelajaran kelas 3 itu anak-anak harus bisa mencongak.
menghafal dari angka 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Ya. Dan ternyata hasilnya bagus. Kita mulai dari yang kecil ini dulu lah ya. Tidak perlu mikir kurikulumnya nggak benar. Ya. Lupain itu semua. Sekarang mulai dari ini dulu. Apakah mampu guru-guru kita yang sekarang jumlahnya kurang dan kemampuan mendidiknya kurang, Ya. itu harus segera dimulailah dari mencongak menghafal perkalian ini dulu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om